Jangan kita berlagak lulus pesantren kita lebih alim dari orang tua. Memang orang tua tidak banyak ilmu, tapi wallahi, saya bilang wallahi, kesuksesan itu bukan karena usaha kita, tapi karena keberkahan dari Allah. Dan Allah tidak mungkin memberi keberkahan bagi anak yang mengabaikan orang tuanya. Itu tadi ya. Yang saya terharu waktu saya naik becak di Pasuruan. Saya sampai naik becak dari rumah Habib Taufik ke keraton waktu itu. Sampai di keraton, tukang becaknya bilang begini, "Ye, mau tanya, Ye, orang Madura. Kenapa, Mas? Ini kitab maksudnya apa? Kitab yang dipegang Kifayatul Ahyar. Kitab gundul, tukang becak bisa baca kitab." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pemirsa Hupi Media yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini adalah tayangan perdana kami dalam acara interaktif Qalbu Konsultasi Bareng Ulama. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami hadirkan narasumber selaku pendiri Hufi Media sekaligus pendiri dan pembina Pondok Pesantren dan Madrasah Sunniyah Salafiyah Aswaja Makassar, yaitu Al-Habib Husain Ahmad Al-Hamid. Mari kita sapa beliau. Selamat sore Habib, apa kabar Habib? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah. Tentunya kita memanfaatkan momen ini untuk berbincang-bincang dengan beliau mengenai siapa beliau dan mengenai langkah beliau selama ini, sekaligus akan membahas tentang tujuan mendirikan Hufi Media. Namun Habib, boleh dijelaskan sedikit tentang perkenalan Habib pada pemirsa dan sahabat Hufi Media. Fadhal Habib. Ya. Baik, terima kasih Ustadz Salim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya senang ini sore menjadi sore yang berkah, tayangan perdana interaktif yang kita kasih nama Qalbu, ya, konsultasi bareng ulama. Perkenalkan, saya bernama Husain Ahmad Al-Hamid. Abah saya bernama Ahmad Al-Hamid. Habib itu cuma istilah dari kalangan habaib. Saya lahir di Makassar, ya, tanggal 21/02/85, dan alhamdulillah kami keturunan daripada Inat, daerah Yaman, Hadramaut, keturunan dari Syekh Abu Bakar bin Salim, dan kami menyampaikan semua ini dengan niat untuk dakwah ilallahi wa rasulih. Tentunya kami berdakwah di Makassar ini sejak tahun 2000, ya, sejak tahun 2000. Belum mondok sudah dakwah. Belum mondok sudah dakwah dengan cara ceramah seadanya, ngajar di TPA dan lain sebagainya. Namun itu berubah drastis setelah mendapatkan keberkahan dari pesantren. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Habib. Ini pertanyaannya Habib. Yang pertama, Habib menempuh pendidikan ini di mana Habib? Saya menempuh pendidikan, pertama, kalau berbicara masalah pendidikan kita tidak boleh lupa sekolah, ya. Saya sekolah di SD Negeri 71 Rapo Jawa. Setelah lulus saya sekolah di SLTP SMP 4 Pontiku. Lalu saya menempuh lanjutan SMA Negeri 1 Bawakaraeng Semansa. Begitu lulus saya niat pertama mau menempuh kuliah, dan alhamdulillah waktu itu sempat tes lulus dapat beasiswa ke Brawijaya, Universitas Brawijaya Malang. Namun karena lain hal mendapatkan bisyarah lewat mimpi, sehingga saya mengambil inisiatif membanting setir, membatalkan kuliah atau mengganti niat saya
menuju ke pesantren. Adapun tempat pesantren saya itu awal mula saya mondok di Rodatul Jannah, pondok pesantren Rodatul Jannah yang dibina oleh Al Ustadz Al Habib Muhammad bin Umar As-Segaf, ya, yang sekarang selaku pimpinan Majelis Taklim Khair wal Barokah. Beliau guru saya yang pertama di di bidang pesantren. Lalu saya lanjut, setelah itu saya lulus, saya pindah ke Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, Syekhuna, guru kita bersama, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, di Keraton, ya, lebih tepatnya Jalan Sidogiri kilometer 1 Keraton. Jadi pondok pesantren Sunniyah Salafiyah Aswajah, mengambil jurusan tahasus yaitu syariat, dan alhamdulillah sudah lulus persis 2010, ya, 2010, dan alhamdulillah sampai saat ini melanjutkan dakwah, begitu Ustaz. Terima kasih, Bib. Kalau boleh tahu tadi Habib, pondok yang pertama ditempati mondok ini, Bib, di daerah mana itu, Bib? Daerah Pasuruan, Jawa Timur. Oh, pertama. Adapun pertama di daerah Bangil, ya, daerah Bangil itu saya masih ingat namanya, Gang Gronjal. Itu pondok pesantren milik almarhum Habib Hussein As-Segaf. Ya, ada Habib Hussein As-Segaf itu, beliau yang punya pondok, masjid, beliau yang punya pesantren. Pesantrennya itu tidak luas, luas ruangannya cuman 3,5 kali 11 meter. Itu ruangannya 3,5 kali 11 meter. Kami mondok di sana itu hampir 20 orang. Jadi tidur persis korban gempa gitu. Jadi dijejer gitu. Balik kanan kena santri, balik kiri kena santri. Jadi rapat jejer. Subhanallah, tidak ada kesusahan dan keluhan bagi kami karena menuntut ilmu itu memang butuh pengorbanan. Setelah lulus, alhamdulillah atas izin Allah, lama qadarullah, kami pindah ke Keraton di Jalan Sidogiri kilometer 1 di tempat Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf hingga mengambil jurusan syariat sampai lulus, alhamdulillah. Alhamdulillah jawabannya, Habib. Lalu pertanyaan yang kedua, Habib, siapa saja guru-guru Habib selama ini, Habib? Atau selama mencari ilmu, Habib? Selama mencari ilmu, kalau guru SD yang saya ingat ya Andi Amelia, guru wali saya, ada Andi Asnawati. Kalau SMP begitu banyak ya Pak Tang dan lain sebagainya, almarhum. Kalau guru mengaji, masih ingat saya, guru mengaji. Saya mengaji di Desia, Jalan Tinumbu, almarhum Den Maji, almarhum Den Jawasang, dan juga sempat belajar juga sama almarhum Kiai Had Syarifuddin Utsman yang belajar ngaji. Setelah itu saya masuk SMA, begitu banyak guru di sana ya, banyak sekali, Pak Said Bustam dan lain sebagainya sampai belajar di pesantren yaitu Al Habib Hussein bin Soleh As-Segaf dan Habib Muhammad bin Umar As-Segaf, Habib Hussein bin Syekh, ada Habib Hussein bin Syekh As-Segaf, ada Ustadz Amri dulu di Bangil, pindah ke Keraton belajar sama Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, dan juga banyak ya, saya juga sempat menimba ilmu di beberapa seperti almarhum Habib Abdurrahman bin Husain As-Segaf, mondar-mandir ke rumah beliau menimba ilmu, dan juga guru-guru yang ada di pesantren yang mungkin saya tidak mampu utarakan satu persatu, seperti Habib Khalid Madhij, Ustadz Zahid, Ustadz Ridwan ya, dan juga Ustadz Badrul Salah dan lain sebagainya. Begitu banyak para guru di sana. Terima kasih, Habib. Pertanyaan selanjutnya nih, Habib, siapa motivator yang paling Habib andalkan selama ini dalam berdakwah, Habib? Yang memberi saya motivasi dalam berdakwah tentunya tidak lepas pertama kali ya adalah orang tua saya. Orang tua saya itu sangat bijak. Dia menyekolahkan saya dengan ikhlas dari SD, SMP, SMA. Mengharap sekali saya jadi dokter sebenarnya. Mengharap sekali saya kuliah. Tapi begitu saya mengatakan mau mondok, saya dapat bisyarah mimpi ya, bisyarah perintah dari Allah. Saya anggap itu perintah dari Allah lewat mimpi. Saya menghadap ke orang tua saya begitu ikhlas mengatakan, silahkan nak, kau yang menjalani hidupmu, tentukan sikapmu, orang tuamu selalu ridho.
Makanya yang motivator pertama adalah kedua orang tua saya. Dan sampai saat ini saya kalau mau mengambil langkah, saya selalu ambil dari orang tua. Saya pernah katakan dalam ceramah kan, beliau walaupun tidak memiliki ilmu, tapi ingat gerak-gerik beliau pasti mengandung berkah karena di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, motivator saya tidak lepas adalah guru saya, yaitu Habibana Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, dan juga Ustadz Muhammad bin Umar As-Segaf, dan banyak para lain, Ustadz Khalid Madhij dan Ustadz Zahid, motivator dakwah saya, dan juga tidak lepas pasangan hidup saya, ya, yaitu Ustadzah Syarifah Firdaus binti Muhammad Al-Muhdar, yang beliau alhamdulillah sampai saat ini ada pepatah ya, sepintar-pintarnya dokter ketika sakit butuh dokter lain. Jadi kadang-kadang saya kalau lagi pusing mengambil langkah, beliau tidak segan-segan memberikan masukan, dengan ikhlas memberikan saran dan lain sebagainya. Dan saya buka, siapapun yang menasehati saya ambil itu nasihat. Tapi kalau motivator utama, mereka lah orang-orangnya itu. Ini Bib, kalau misalnya kita mau melangkah suatu kebaikan, alangkah baiknya kita meminta arahan atau pendapat dari orang tua ini Bib. Ya, jangan kita berlagak lulus pesantren kita lebih alim dari orang tua. Memang orang tua tidak banyak ilmu, tapi wallahi, saya bilang wallahi, kesuksesan itu bukan karena usaha kita, tapi karena keberkahan dari Allah. Dan Allah tidak mungkin memberi keberkahan bagi anak yang mengabaikan orang tuanya. Itu tadi ya, insyaallah. Terima kasih banyak Habib jawabannya. Lalu Bib, ini pertanyaan selanjutnya, motivasi apa yang membuat Habib sehingga membangun pondok ini Bib? Motivasi saya satu, bahwa banyak orang sibuk membangun masjid kiri kanan, tapi mereka lupa kalau sekedar masjid yang banyak, namun SDM Muslim yang terus menurun, siapa yang akan mengisi masjid? Siapa yang akan melanjutkan dakwah? Siapa yang akan menjaga nama baik Islam, memakmurkan Islam? Sehingga motivasi saya di situ. Saya kepengen agar kiranya Makassar ini walaupun tidak sama dengan Pasuruan, tapi berusaha untuk menyamai Pasuruan. Jadi kota santri. Ya, saya terharu waktu saya naik becak di Pasuruan. Saya sampai naik becak dari rumah Habib Taufik ke Keraton waktu itu. Sampai di Keraton, tukang becaknya bilang begini, "Ye, mau tanya, Ye, orang Madura. Kenapa, Mas? Ini kitab maksudnya apa?" Kitab yang dipegang Kifayatul Ahyar. Kitab gundul, tukang becak bisa baca kitab. Ya, artinya di situ saya ambil hikmah, ya Allah, Pasuruan ini betul-betul. Tukang becaknya aja alim bisa baca kitab. Di Makassar, yang alim belum tentu baca kitab. Belum tentu bisa baca kitab. Yang alim belum tentu bisa bahasa Arab. Nah, disitulah saya berpikir. Artinya kepengen sekali memperbanyak pondok-pondok yang sifatnya klasik, ya, yang mengikuti thariqah salafun saleh, sehingga tentu itu tidak lepas juga dari mau mengikuti jejak guru saya, yaitu Habibana Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Namun beliau pernah mengatakan, jangan menghayal pondokmu bisa besar kalau bukan niat dan usahamu yang besar. Jadi niat dan usaha, ya, himmatul rijal tahdimul jabal, keinginan seorang lelaki mampu meruntuhkan gunung. Itulah niat saya. Dan tentunya tidak terlepas daripada itu, saya niatkan ini pondok adalah menjadi amal jariah. Buat orang tua saya, mertua saya, pribadi saya, istri saya, anak-anak saya, dan juga keluarga saya yang lainnya. Dan buat kita semua, tentunya tidak terlepas para pengajar yang ada di pesantren. Terima kasih banyak Bib. Namun pertanyaan selanjutnya Bib, nama Sunsal ini atau Sunniyah Salafiyah ini Bib sendiri diambil dari mana Bib? Nama Sunsal ini tidak terlepas karena ittiba' ma'asyekhi, mengambil mengikuti guru kami, yaitu Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Pondoknya adalah Sunniyah Salafiyah. Saya tambahkan aswajah. Kenapa? Karena dulu pondok ini dianggap Wahabi karena ada kalimat Salafi, seolah-olah kami ini Salafi. Bahkan kemarin ceramah di sini Ustadz Ahmad Al-Habsyi, saya kira pondoknya Salafi, yaitu Wahabi. Nah, karena identik di Makassar kalimat Salafi larinya ke Wahabi.
Makanya kami menambah aswaja supaya kami menyampaikan kami ini thariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah, thariqah salafun saleh, yang tentunya kalau mudah dipahami golongan dari NU yang selalu mengutamakan daripada thariqah salafun saleh itu tadi. Nah, tapi ada amanah guru kami Husin, semua cabang yang ada di Indonesia, Husin, ke depan upayakan pondokmu ganti nama supaya Sunniyah Salafiyah cuma satu, maka Pasuruan. Nanti kami ganti nama, sudah kami buat persiapan Yayasan Ahmad Muhammad, itu berasal dari nama abah dan mertua. Lalu pondok pesantren Abu Muhammad, Abu Muhammad. Adapun yang perempuan pondok pesantren Ummu Fatimah. Ya itu tadi. Untuk kedepannya nanti insya Allah kami akan kabarin deh. Tadi Pak Habib menjelaskan di jawabannya Habib, Salafiyah ini terkenal memang ada di Makassar, Bib. Salafi, Ya, Salafi ya. atau Salafi. Memang jujur Bib, saya pernah juga ditanya sama orang Bib di Makassar. Ya. Ditanya sama orang di mana tinggal. Dan saya lagi ngabdi di pondok Sunniyah Salafiyah. Pondok Salafi. Jadi kita Wahabi. Jadi di saya dicap itu Bib, orang dari Wahabi Habib. Jadi bagaimana ini Bib untuk menanggapi orang-orang itu. Misalnya kalau atau ada anak pondok dari Sunniyah Salafiyah ini ketika ditanya kamu dari pondok Salafi. Jadi bagaimana menanggapi itu pertanyaan? Supaya tidak dituduh Salafi, perlengkap penyebutannya. Saya dari pondok Sunniyah Salafiyah Aswaja Makassar, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka selesai. Kalau sudah Ahlus Sunnah wal Jamaah kan ada, oh ini NU. Ya, kami bagian kami bukan bagian dari NU, tapi akidah NU dan akidah kami sama. Nah itu. Thariqah NU dengan thariqah kami sama. Nah itu. Jadi untuk tapi ya ke depan insya Allah tidak lagi bernama Salafi. Kan beda ya antara Salafi dengan Salafiyah, beda. Salafi itu yang dituding Wahabi di Kota Makassar. Namun Salafiyah lain. Salafiyah al-Qadimah, ajaran terdahulu. Iya, kita kan thariqah salafun saleh, thariqah salaf itu orang tua kita terdahulu gitu. Bukan Salafi gitu. Namun nanti sudah enak. Jadi pondok pesantren Abu Muhammad, Yayasan Ahmad Muhammad gitu. Habib, berkaitan tentang pondok ini Habib, sejak tahun berapa pesantren ini didirikan Bib atau dibangun Bib? Pesantren ini didirikan persisnya tahun 2018. Namun awalnya Habib cuma ngontrak di belakang rumah kontrakan, kami jadikan tempat belajar, kami jadikan tempat majelis. Setelah kami membangun ini atas izin Allah, itu persisnya 2008 gitu. 2008 baru aja 2008 sekitar 5 tahun yang lalu. Sudah berapa tahun ini? 5 tahun yang lalu. Bib, kalau boleh tahu Bib, sumber dana mendirikan pesantren ini Bib dari mana Bib? Nah ini. Karena biasanya kan kalau bangun pondok ini kan harus butuh banyak biaya ya. Bib. Ini yang bertanya mirip-mirip BPK, Badan Pemeriksa Keuangan ini. Jadi saya hargai pertanyaannya. Ini pesantren dibangun 4 lantai plus 5 lantai dengan tandong. Ini jujur menggunakan anggaran tanahnya saja 400 juta plus pembangunan 2,8 M, karena pondasinya ini pondasi persiapan bangunan sampai 8 lantai. Nah ini menghabiskan dana total 2,8 plus 400 3,2. Belum lagi tanah yang kami beli di depan, di kiri, di sebelah sana baru kami bebaskan lebih luas dari ini. Ada lagi 19 kali 19, ada lagi Ade Irma kami beli, ada lagi di Maros dan lain sebagainya. Itu semua bersumber dari hasil dakwanya Habib selama ini, hasil ceramahnya Habib selama ini, plus yang kedua yaitu penjualan kaset. Dulu kami punya kaset 6 judul, kami jual, berhasil kami jual 138.000 keping, dan itu keuntungan 15.000 per keping, menghasilkan keuntungan 1,9 miliar kaset
keuntungan. Belum. Mulanya kaset. Iya, kaset. Sekarang jual tasbih, kaukah, parfum, apa, macam-macam. Usaha roti istri saya, ya. Orang tua saya tidak jarang itu menitipi uang kepada saya. Nah, ini amal jariah saya. Abah saya nitip amal jariah, umi saya nitip amal jariah, saudara-saudara saya, saudara tanda kutip ya, saudara kandung saya nitip amal jariah. Ya, adapun sumbangan-sumbangan ya tidak bisa dipungkiri pasti ada. Ada saudara-saudara saya yang saya tidak perlu sebut namanya karena etika, namun tidak terlepas daripada itu bukan karena permintaan sumbangan semata. Tapi Habib selaku umat Nabi diajarkan kalau dikasih tidak boleh ditolak. Ciri-ciri orang sombong kan kalau dikasih menolak. Tidak boleh. Tapi Islam juga jangan meminta. Ya, Habib tidak meminta, tapi Habib berjuang dengan berjualan. Jadi setiap ceramah itu ada Ustadz Wahyu mendamping itu, bawa kaset dulu ya. Setelah kaset sudah tidak laris lagi, bawa tasbih dan parfum. Kadang gitu loh Ustadz, saya jualan pergi ceramah, maaf saya ceramah, pulang ceramah, laku tasbih cuma 10.000 satu biji, tasbih gelang 10.000 satu aja yang laku. Apa saya malu? Enggak, saya enggak malu. Kenapa? Saya enggak minta. Bayangkan loh itu, yang hadir banyak, yang dibeli cuma satu tasbih gelang 10.000. Niat saya satu, biarkan saya susah, biarkan saya berjuang, tapi satu, generasi penerus tidak boleh susah. Mereka akan berjuang belajar untuk melanjutkan perjuangan orang tuanya ke depan insya Allah. Dan saya nanti akan berjuang, akan membuat pabrik roti kecil-kecilan, home industry, dan buat toko, buat ruko untuk kecil-kecilan supaya pondok ini memiliki dana sebagai kebutuhannya setiap hari ya. Itu doakan ya insya Allah. Jadi Habib bangun pondok ini murni memang hasil dari dakwanya Habib dan dorongan dan bantuan penjualan ya, penjualan. Lantas Habib, kalau misalnya ada di luar orang yang tidak bertanggung jawab, misalnya Habib mengatasnamakan Habib meminta atau biasanya orang bawa proposal Habib. Jadi bagaimana itu Habib? Jadi gini, ke depan memang kami ada rencana untuk membangun cabang dan pesantren perempuan dan sekolah. Kami ada rencana memang mau membuat proposal. Tapi ingat, yang membawa proposal itu adalah asisten Habib, didasari lewat telepon dulu. Saya tidak akan menyerahkan proposal serta-merta kecuali tidak lewat telepon. Jadi kapan-kapan ada yang menerima proposal tanpa ada telepon dari Habib, ditolak. Berarti itu modus untuk mengatasnamakan saya mencari dana gitu tadi. Nah, ke depan ini kan Habib banyak pembangunan, ada 6 tanah. 6 tanah, 19 kali 19, 13 kali 16, 6 kali 15, dan ke depan nanti tambah luas ada 12 kali 15. Nah, kami akan bangun ke depan pondok perempuan, kantor dan sekolah insyaallah, dan tahfidz ya, tahfidz. Nah, terima kasih banyak Habib jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Habib, untuk santrinya ini Habib dari daerah mana saja dan sudah ada berapa santri yang sudah mondok di sini Habib? Ya, kalau itu alhamdulillah atas izin dari Allah, Allah gerakkan hambanya untuk datang ke sini. Ada yang dari Kalimantan, ya, ada yang dari Irian Jaya, ya, ada yang dari Sumatera, macam-macam, dan yang paling banyak daerah sekitar Sulawesi Selatan itu tadi. Insya Allah. Dan tentunya kami sampaikan santri kami juga kami sudah kirim ke Pasuruan. Ya, maksudnya ini Habib dikirim ke Pasuruan di pondoknya Habib Taufik. Iya betul. Semua santri yang lulus di sini, jadi di sini kelas 3 aja. Jadi kelas sifir, persiapan kelas 1, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Setelah lulus kami kirim kelas 4 di daerah Jawa Timur. Tapi tidak langsung Pasuruan. Kami titip dulu setahun di Keraksan, ambil keberkahan dari Habib Abu Bakar bin Muhammad Asegaf Gresik. Setelah itu kelas 5 kelas 5 kami masukkan ke Keraton. Dan ingat, alhamdulillah, saya katakan alhamdulillah, santri kami sudah 2 tahun berturut-turut ranking 1 di sana.
Di Keraksan ranking 1, di Pasuruan ranking 1. Yang di Keraksan yaitu Zaki, yang di Pasuruan yaitu Idris. Alhamdulillah. Berkaitan tentang pondok ini Habib, kurikulum yang diberikan ini Habib bersumber dari mana Habib? Kurikulum murni semua Habib Taufik, yaitu Pondok Pesantren Salafiyah Pasuruan, pusat Pasuruan. Makanya nanti Ustadz kalau seandainya diganti Pondok Pesantren Abu Muhammad, di bawahnya ditulis cabang resmi Sunniyah Salafiyah Pasuruan. Habib, kenapa tidak berdiri sendiri? Bukan Habib tidak mampu berdiri sendiri, membuat kurikulum sendiri, mampu. Cuman keberkahan ilmu jika seorang murid tetap menjadikan guru adalah panutan sampai mati. Dia Habib Taufik, guru saya bukan sewaktu saya mondok, tapi guru saya sampai matinya saya. Beliau adalah guru saya sampai akhirat insya Allah. Tapi mudah-mudahan beliau mengakui saya sebagai muridnya, itu tadi ya.